Naik kereta rodanya dua, dari selatan menuju utara. Aktivitasku awali dengan doa, moga berkah dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Aku mau share aktivitas aku lagi. Ini aku lagi bikin sarapan. Oh iya, aku itu ingin sekedar memberikan informasi ya. Aku upload video dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, ini tuh aku lagi bikin sarapan. Itu adalah di pagi hari. Aku tuh nggak ada lauk lagi, jadi aku tuh bikin sarapan aja gitu ya. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, itu kan aku masak sambal petit campur teri dan tahu. Itu tuh cuman cukupnya sampai makan malam doang, karena Pak suami itu berulang-ulang gitu buat makan. Jadinya pagi ini tuh nggak ada sarapan gitu. Kalau Pak suami sih dia udah sarapan karena memang masih ada sisa sedikit gitu. Jadi Pak suami makan pakai lauk semalam, itu tuh pas-pasan lah buat Pak suami makan gitu ya. Dan di sini aku udah nggak ada lauk, jadinya aku bikin nasi goreng aja di pagi hari ini. Nasi gorengnya juga nasi goreng yang simple ya, bumbunya juga serba iris-iris, ada bawang merah, bawang putih yang aku iris. Terus aku kasih telur orak-arik, lalu masukin sayur dan nasi pastinya. Dan kalau untuk bikin nasi goreng kayak gini sih aku yakin kalian itu bisa lah ya teman-teman. Oh ya, maaf ya, di sini aku nggak perlihatkan muka karena ini tuh aku lagi nggak pakai hijab gitu ya teman-teman, karena pagi-pagi kayak gini masih belum mood gitu buat pakai hijab gitu ya. Jadi aku itu mau sarapan dulu untuk mengisi perut yang kosong biar mood itu tuh balik bagus gitu ya. Nah, di sini tuh nasi gorengnya itu tadi aku tambahin cabai yang diiris-iris aja ya teman-teman, karena lagi nggak pengen makan yang pedas-pedas banget. Kalau biasa mah aku sering banget bikin nasi goreng tuh yang pedas gitu ya, tapi kali ini sih nggak terlalu pedas-pedas banget. Nah, ini nasi gorengnya udah mateng, aku langsung salin ke piring. Dan ternyata ini tuh kebanyakan aku bikinnya, jadi aku pindahin aja ke wadah. Siapa tahu nanti habis nyuci aku tuh lapar lagi, jadi aku makan lagi gitu ya. Ini dia sarapan aku pagi ini, nasi goreng aja, nasi goreng yang simple, tapi ini tuh rasanya enak, apalagi kalau dimakan pas lagi lapar ya. Mari makan teman-teman, mari sarapan. Pokoknya jangan lupa untuk sarapan ya, karena sarapan jauh lebih indah daripada harapan. Nah, ini aku setelah udah sarapan, moodku udah kembali bagus. Langsung aja di sini tuh aku langsung beres-beresin untuk dapur aku, karena memang tadi habis masak nggak langsung aku beresin. Pokoknya langsung makan gitu ya aku tadi. Terus aku istirahat sebentar, lalu aku lanjut buat beraktivitas gitu. Udah kelar aku beresin untuk wajan-wajan, terus di sini aku juga nyapu-nyapu untuk di dapur aku. Pokoknya kalau pagi-pagi itu tuh nunggu perut itu terisi dulu ya teman-teman, baru aku tuh bisa beraktivitas. Apalagi aku itu ada mah, jadi kalau pagi-pagi itu kayak nggak sarapan itu rasanya nggak tahu kenapa perutku itu udah mulai nyeri-nyeri gitu. Oh ya teman-teman semuanya, banyak banget juga yang nanya gitu ya sama aku, Bun katanya gitu ya, kenapa ya subscriberku itu tuh hilang-hilang terus katanya. Ngumpulin subscriber itu kan susah katanya gitu ya. Terus terkadang itu nggak tahu kenapa kayak hari ini tuh nambah, terus tiba-tiba besok itu udah berkurang katanya gitu. Itu kira-kira kenapa ya? Nah teman-teman, subscriber yang hilang itu tuh ada beberapa faktor ya. Kita itu nggak bisa kayak memastikan itu faktornya apa, tapi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan subscriber kita itu hilang. Nah, faktor yang pertama itu adanya spam. Jadi salah satu penyebab turunnya subscriber pada akun YouTube teman-teman itu adalah karena subscriber teman-teman itu mungkin terdeteksi sebagai spam oleh pihak YouTube gitu ya. Jadi ini tuh bisa jadi gitu didapatkan dengan cara kayak membeli subscriber atau membeli view gitu. Atau kadang-kadang itu juga ada yang nge-view kita pakai akun yang palsu atau akun bodong. Nah teman-teman, di sini untuk faktor yang kedua itu adalah penonton kita itu meng-unsubscribe channel kita. Jadi bisa aja teman-teman itu punya subscriber yang awalnya udah mensubscribe gitu ya, terus tiba-tiba dia itu meng-unsubscribe. Nah itu kan bisa-bisa jadi aja. Jadi itu juga salah satu penyebab subscriber kita itu hilang gitu. Lalu untuk faktor yang ketiga itu adalah melakukan aktivitas sub for sub. Sebenarnya sub for sub itu sih boleh, tapi tetap harus dikasih jeda waktu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu mau berkunjung ke teman-teman kita gitu ya,
ya. Misalnya hari ini aku subscribe teman-teman gitu ya. Misalnya aku subscribe teman-teman itu duluan. Nah, teman-teman itu baru boleh subscribe balik ke aku itu setelah minimal itu 24 jam, bahkan kalau bisa kayak 2 harian gitu, baru teman-teman itu balik berkunjung ke aku dan mensubscribe aku gitu ya. Biar kayak kita itu nggak terdeteksinya itu sub for sub dan nggak termasuk spam gitu. Jadi kayak misalnya saling berkunjung itu harus benar-benar dikasih jeda waktu. Lalu untuk faktor yang selanjutnya, akun yang mensubscribe kita itu sudah tidak aktif. Atau mungkin itu bisa jadi itu tuh akun yang kayak akun-akun bodong gitu ya teman-teman. Misalnya dia itu pakai akun bodong buat nontonin video kita, terus tiba-tiba akunnya itu tuh udah dihapus atau udah di nonaktifkan atau udah nggak dipakai lagi. Jadi tuh channel yang udah mensubscribe kita dengan akun itu tuh akan hilang gitu. Jadi kalau misalnya penyebab subscriber itu yang hilang itu lumayan banyak ya teman-teman. Oh iya, lalu ada satu lagi nih teman-teman, penyebab subscriber kita itu hilang ini ya. Ini tuh jarang. Maksudnya ini tuh sering banget aku itu mendengar gitu ya teman-teman. Subscriber yang hilang itu karena apa? Karena teman-teman itu mungkin jarang update gitu ya, update video terbaru gitu. Jadi kadang tuh teman-teman terlalu lama libur gitu. Itu juga bisa menyebabkan subscriber yang hilang. Nah, mungkin teman-teman tuh bertanya, Bunda tuh tahu dari mana gitu ya. Aku itu sering banget searching ya teman-teman. Aku tuh kadang tuh cari tahu di Google gitu. Nah, untuk teman-teman itu yang mungkin pengen cari tahu kira-kira kenapa subscriber itu bisa hilang, coba deh teman-teman itu cari-cari di Google, itu semua ada penjelasannya kok teman-teman. Jadi agar teman-teman itu nggak bertanya-tanya terus di dalam hati. Pokoknya teman-teman itu jangan malu untuk bertanya dan pastinya itu jangan malas untuk belajar. Kalau misalnya ada apa-apa itu langsung coba aja dicari di Google atau di YouTube. Sekarang kan banyak tuh channel edukasi tentang YouTube. Jadi teman-teman itu harus bijak dan pandai gitu ya untuk mencari tahu gitu. Jangan hanya kayak dengar kata orang tanpa ada faktanya gitu ya. Karena ada juga loh teman-teman channel YouTube yang nge-share edukasi tentang YouTube, tapi itu tuh menurut aku kayak ada juga channel-channel itu yang kayak kurang pas gitu ya menurut aku penjelasannya. Nah, kalau misalnya kita itu belajar dari teman-teman YouTuber yang udah besar gitu, itu jangan semuanya itu langsung kayak langsung diterima gitu, harus disaring juga. Karena memang ada beberapa itu tuh kayak saran-saran itu kayak kurang masuk di akal gitu ya. Pokoknya kita itu ngikutin mana yang menurut kita itu benar gitu ya, tapi jangan sampai kita hanya belajar dari satu channel aja. Kita itu harus belajar dari beberapa channel agar kita itu tuh nggak salah jalan. Karena bisa jadi aja channel yang tempat kita belajar itu adalah salah gitu kan, tapi karena memang kita itu malas belajar dari channel lain, akhirnya juga kita itu terjebaklah di kesalahan itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar, jangan hanya belajar di satu channel aja. Pokoknya teman-teman itu harus rajin buat belajar juga di channel yang lain, dan pastinya jangan lupa untuk searching gitu kalau misalnya ada apa-apa kayak penggunaan tag gitu ya teman-teman, terus judul-judul gitu ya, itu tuh semuanya udah dijelasin kayak di Google gitu tuh ada gitu. Jadi teman-teman tuh tinggal searching aja. Oke teman-teman, aku udah jawab ya untuk teman-teman yang bertanya kira-kira kenapa subscriber hilang. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, yang pertama penyebabnya itu adanya spam. Yang kedua penyebabnya itu adalah penonton mengunsubscribe channel kita. Lalu yang ketiga adalah melakukan aktivitas sub for sub dengan cara yang tidak aman. Lalu yang keempat, akun yang mensubscribe kita itu sudah tidak aktif. Lalu yang terakhir itu adalah jarang untuk update atau upload video di channel kita. Jadi kira-kira itulah ya teman-teman alasannya. Nah, sebagai konten kreator, kalau udah masalah subscriber yang hilang itu adalah makanan kita sehari-hari. Pokoknya jangan hanya berpatokan dan terlalu terlalu mementingkan subscriber aja gitu. Karena kalau misalnya kita itu terlalu berpatokan pada subscriber doang gitu ya, misalnya subscriber nggak naik-naik, turun gitu ya, itu malah bakalan bikin kita down. Jadi kita itu jangan terlalu berfokus pada subscriber aja, fokus aja dengan kita itu upload video sekonsisten mungkin, dan pastinya itu memperbaiki kualitas video kita gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk mencapai 1K dan 4K, tetap semangat ya, dan pastinya itu jangan malas untuk belajar. Karena aku sering banget bilang ya, seorang YouTuber itu adalah orang gila, yaitu adalah orang yang gila belajar dan gila berusaha.
Oke deh teman-teman, udah kemana aja aktivitas aku di pagi hari ini? Tadi udah sampai beberes kamar, gitu ya, nyapu-nyapu, dan di sini aku juga lanjut untuk ngelipatin pakaian karena memang lipatan pakaian aku udah lumayan numpuk. Ini tuh adalah cucian aku 2 hari. Karena kemarin tuh aku nggak ngelipat pakaian gitu ya teman-teman, ya kadang kayak gitulah ya, kalau misalnya pas lagi mager gitu ngelipat pakaian alhasil ya numpuk. Nah pas udah ngelipatnya kayak gini, waktu itu lumayan banyak gitu ya teman-teman, terbuang hanya untuk ngelipatin pakaian gini ya. Apalagi kalau misalnya aku itu tuh sebenarnya rada mager kalau udah ngelipatin pakaian, apalagi kayak terduduk terlalu lama kayak gini tuh rasanya itu bosen gitu. Oh ya, di sini aku mengucapin terima kasih banyak untuk kalian nih semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku setiap hari. Aku tuh seneng banget kalau misalnya kalian ngelihat kalian itu tuh antusiasnya itu luar biasa banget di konten-konten aku ya. Walaupun aku itu upload video dalam 1 hari itu 2 kali, tapi kalian tuh kayak tetap antusias banget untuk nonton video-video aku. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh banget untuk teman-teman bantu aku ya ngembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jika ada kritik dan saran, boleh juga untuk teman-teman sampaikan di kolom komentar. Untuk kalian yang udah selalu mensupport aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Allahumma amin. Di sini aku ngelipatin pakaian itu tuh ditemenin sama anak-anak ya, bukan ditemenin tisih, lebih tepatnya itu tuh direcokin ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apalah ya, biar mereka itu juga belajar ngelipatin pakaian gitu ya. Jadi nanti pas mereka itu udah besar, mereka itu udah tahu ngelipat pakaian karena memang sering ngeliatin bundanya gitu ya lagi ngelipatin pakaian. Apalagi aku ini kan punya anak cewek ya teman-teman, jadi mereka itu harus sering-sering diajak untuk berkegiatan kayak gini. Kayak misalnya mereka itu ngeliatin aku nyapu, terkadang juga suka aku pegangin ke mereka gitu sapu gitu ya, ya biar mereka itu kayak terekam gitulah di alam bawah sadarnya. Nah itu kalian jangan salfok sama anak-anak yang juga ikutan ngelipatin pakaian ya. Itu tuh yang pakai celana, yang duduk di belakang sana itu adalah kakak yang megang celana hitam, dan kalau yang megang singlet warna putih itu adalah adek. Banyak banget yang nanya sama aku, Bun gimana sih cara ngebedainnya gitu ya. Kalau misalnya di video itu emang rada susah ngebedainnya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu ngelihat langsung itu tuh memang kayak beda gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang yang udah kenal sama si kembar itu pasti udah tahu gitu bedanya. Tapi kalau misalnya orang yang baru-baru ketemu itu memang rada-rada susah sih katanya ngebedainnya, itu kayak mirip banget katanya. Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian yang banyak juga kayak aku ini? Ayo teman-teman, sambil kalian nonton video aku, sambil juga kalian itu ngelipatin pakaian gitu ya. Aku temenin kalian itu dari sini biar video aku ini selesai, kalian juga udah selesai gitu buat ngelipatin pakaian. Karena aku sering gitu ya. Jadi sambil aku ngelipatin pakaian, sambil aku beraktivitas, aku juga mutar video teman-teman gitu ya. Jadi kayak semangat aja gitu ngedengerinnya. Alhamdulillah ini aku udah beres buat ngelipatin pakaian gitu. Jadi di sini aku mau langsung susun aja untuk pakaiannya ke dalam lemari. Di sini aku masukin di keranjang ini aja. Sebenarnya aku tuh nyuruh si adek buat ngambil keranjang yang besar, tapi dia itu malah nggak mau gerak. Aku tuh juga capek buat gerak gitu ya. Jadi aku masukinnya di keranjang yang kecil ini aja, dan aku tuh minta bantuan anak-anak untuk ikut serta masukin pakaian ke dalam keranjang. Nah sekarang aku juga mau langsung susun untuk pakaian ini ke dalam lemari biar kerjaan itu lebih cepat beresnya gitu ya. Terkadang itu juga kalau misalnya pas aku itu lagi mager gitu ya, habis aku ngelipat pakaian, aku simpannya ke kamar belakang dulu gitu ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa kalau udah urusan nyusun pakaian ke lemari, ngelipat pakaian itu bener-bener kayak mager banget gitu ya. Jadi kayak harus butuh mood yang bagus gitu buat aku itu nyusunin pakaian ke dalam lemari. Ada yang samaan gak sih? Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komentar ya. Aku ucapkan
terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan dan aktivitas aku hari ini. Semoga aktivitas yang aku share hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menginspirasi serta memotivasi kalian semua, sehingga kalian itu mau balik dan balik lagi ke video aku ini. Semoga kalian itu selalu suka ya dengan video-video yang aku share. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.